Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Budia. Oke, hari ini adalah hari pertama setelah kalian liburan Lebaran. Sebelumnya Budia ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Apabila Budia dalam mengajar selama dari bulan Januari sampai bulan sebelum libur kemarin banyak salah, Budia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke. Nah, karena kalian ini udah masuk lagi ya, kita harus belajar lagi karena target kita tuh banyak banget. Oke, hari ini hari Kamis tanggal 20 Mei. For the first time kalian masuk setelah libur lebaran. Mungkin libur lebarannya agak singkat ya, karena kalian kan dari pemerintah kan udah ada PDR juga, mungkin jadi liburnya nggak sepanjang libur lebaran biasanya juga. Oke, alangkah baiknya sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di tempat, dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini kita akan mulai belajar lagi. Nah, di tema 8 ini Budia nggak urut dari halaman pertama, halaman kedua, halaman 20, 21, 23, 24. No, tapi Budia akan langsung ke materi intinya aja. Jadi di materi kali ini kita akan belajar tentang sudut. Bentar, bukan dia mana? Oke. Sudut. Kita akan belajar tentang pengertian sudut dan jenis-jenis sudut. Oke. Nanti juga ada quiznya. Next. Oke. Kita semuanya pernah ya yang namanya melaksanakan upacara. Semuanya pernah. Tahu kamu nama bendera negara kita? Bendera negara kita kan diberi nama Sang Merah Putih. Kita memberi hormat saat bendera dikibarkan sebagai tanda bentuk penghormatan. Ingat. Biasanya ketika upacara dan ketika hari perayaan kenegaraan. Dan ketika SOP pagi ya, SOP pagi. Oke. Kita hormat sebagai bentuk tanda penghormatan menghormati bendera negara kita. Nah, tahukah kamu ketika kita melakukan gerakan hormat kepada Sang Merah Putih, hormat gerak. Nah, itu yang tadinya tangannya di sini, kemudian tangannya di sini. Nah, perhatikan ini membentuk sudut. Apakah ini membentuk ternyata siku kita yang jari kita ada di pelipis itu ternyata membentuk sudut. Nah, nih sudut. Sekarang kita cari tahu. Next. Oke. Dari gambar ini tadi, ini Budia ini ya biar lebih jelas. Dari bentuk siku kita ketika hormat ternyata terbentuklah gambar berikut. Ini ganti warna dulu. Oke. Nah, di sini Budia beri nama, yang di sini diberi titik ya ini. Titiknya warna merah deh biar kelihatan. Aduh, pulpennya mana? Aduh, bentar. Oh ini, bentar dihapus dulu. Oke, Budia beri warna kuning biar kelihatan. Nah, titiknya kuning di sini biar kelihatan aja ya. Oke, di sini ada 3 titik. Titik pertama diberi nama A, kedua B, ketiga C. Oke. Sekarang kan kita bahas. Jadi garis A ke C itu disebut AC, yang disebut dengan kaki sudut. Oke, masih jelas ya. Kemudian yang garis A ke B atau AC itu juga disebut dengan kaki sudut. Kemudian ini beri warna dulu ya. Warnanya warna deh. Nah, kemudian daerah yang berwarna oranye
itu disebut orange ya. Orange itu disebut daerah sudut. Kemudian yang ada dua anak panah ini, yang ke atas dan ke bawah, yang garisnya orange juga, garis orange ya, garis orange namanya adalah disebut ukuran sudut. Jadi biasanya di sini ada tulisannya misalnya 90 derajat atau 60 derajat atau 45 derajat. Ini menunjukkan ukuran sudutnya. Oke, sekarang Budi hapus dulu. Budi misalnya di sini titiknya beda, namanya gimana? Ya, oke, kita ganti dulu namanya. Oke, misalnya di sini C kok C. Bentar. Ribet banget ini, tumben. C D E. Sebutkan manakah yang disebut dengan kaki sudut. Kaki sudutnya yang mana? Berarti kaki sudutnya adalah CD dan CE. Ingat ya, tergantung ininya. Nah, kemudian yang C ini yang ada di ujung ini, Budi beri warna ini deh beda. Budi beri warna merah. Oke. C itu disebut dengan titik sudut. Oke. Kemudian kalau misalnya titik sudutnya diganti nama atau ganti huruf gimana? Ya berarti nanti ganti nama semua, nama kaki sudutnya, terus mau ganti semuanya. Oke. Jadi jangan ketukar-tukar ya. Jadi misalnya ini ada gambar lagi, misalnya ini semuanya GHI. Titik sudutnya yang mana? Titik sudut sama dengan yang G. Kaki sudut yang mana? Kaki sudut sama dengan GH dan GI. Jangan tertukar ya. Kita cek lagi contoh yang lainnya. Misalnya di sini X, Y, Z. Titik sudut yang mana? Titik sudut itu sama dengan X. Kaki sudut sama dengan XY dan XZ. Oke? Oke, sekarang kita lanjut. Kemudian silakan kalian buka buku halaman 7. Itu ada 4 gambar. Gambar pertama, gambar kedua, 3, dan 4. Dan ada pertanyaan, manakah gambar yang merupakan sudut? Ingat, sebelum kita balik dulu. Yang bukan sudut itu berarti ini bukan sudut, ini bukan sudut. Berarti tinggal 1 dan 3. Manakah gambar yang merupakan sudut? Yang merupakan sudut adalah yang gambar yang pertama. Kemudian disebut apa gambar yang nomor 3? Gambar yang nomor 3 itu disebut dengan daerah sudut. Ingat, ini warnanya diwarna ini loh. Nah, ini disebut dengan daerah sudut. Bu, kenapa yang nomor 2 bukan sudut? Kenapa nomor 4 bukan sudut? Karena perhatikan, di sini titik sudutnya tidak tertutup. Tidak tertutup. Oke. Jadi bukan disebut sudut. Jadi seperti itu ya. Next. Kemudian kalian silahkan buka halaman masih halaman 7 juga. Pertanyaan di bawahnya, kita akan melengkapi pertanyaan berikut. Lengkapi kalimat berikut sebelum buat simpulan. Sudut merupakan bangun datar. Ingat ya, sudut merupakan bangun datar. Sudut dibentuk oleh 2 garis. Ingat ada 2 garis. Tadi kakinya ada berapa kaki sudutnya? Misalnya ini C, D, E. Nah, C, D, dan CE ini adalah garisnya, garis CD dan garis CE. Nah, makanya dibentuk oleh 2 garis. Yang posisi kedua garisnya adalah saling berpotongan. Kok bisa Bu dia?
Oke, Bunda jelaskan dulu. Saling. Kok bisa berpotongan? Oke, di sini Bunda jelaskan ya. Jadi misalnya ini, kita tarik garis lurus nih, CD, CE ya. Garis CD ini kita masih tarik lurus ke bawah. Kemudian garis CE juga kita tarik ke samping. Nah, kan garisnya berpotongan toh. Nah, berpotongan di mana? Di titik C. Nah, makanya posisi kedua garisnya itu saling berpotongan. Jadi, kesimpulannya adalah, jadi sudut adalah merupakan bangun datar yang dibentuk oleh dua garis yang saling berpotongan. Oke, sekarang kita balik ke gambar berikut sebelumnya. Di sini Budi hapus dulu lagi. Budi hapus juga, bentar. Oke, yang nomor 2 ya, kita cek nomor 2. Ingat, tadi yang namanya sudut garisnya itu harus berpotongan. Yang nomor 2, kalau kita tarik garis lurus atau kita teruskan garisnya, bentar. Yang bawah, yang bawah lurus. Nah, yang atas. Nah, misalnya kita tarik garis lurus, dia tidak akan bertemu atau tidak akan berpotongan. Makanya bukan disebut sebagai sudut yang nomor 2, bukan sudut yang nomor 4, juga bukan sudut. Karena ketika ditarik garis lurus, sudutnya tidak berpotongan. Makanya ini tadi kan tidak ada titik sudutnya toh, karena sudutnya tidak pernah berpotongan. Oke, next. Oke, sekarang kan buka-buka paket halaman 19 dan 19 sampai 20. Sudah? Oke. Pasti kalian pernah yang namanya baris berbaris disuruh lencang kanan gerak. Nah, ketika lencang kanan, sudutnya ini membentuk apa? Kita gambar ya, ternyata berbentuk seperti ini. Next. Ini kira-kira ketika apa? Ini biasanya sih bisa ketika olahraga atau permainan apapun itu. Ini kira-kira membentuk gerakan ini membentuk sudut apa? Terbentuk sudut apa? Kita gambar ya, ternyata seperti ini. Next. Nah, di buku SKU atau syarat-syarat kecakapan umum, ini bukunya itu membentuk sudut apa kira-kira? Nah, di bagian sini ya. Ini satu ini. Nah, membentuk sudut seperti ini. Lanjut. Oh, ternyata gambar tenda. Ini bentuk sudut apa ya kira-kira? Sudutnya bentuknya seperti apa? Kita gambar. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kan buku paket halaman 32. Di sini Budia punya kertas. Walaupun cuma bentuk gambar ya. Ya kertas. Kemudian Budia lipat 2 kali yang ukurannya bukan sama tapi intinya garisnya lurus. Lipat tengah, atas, bagi 2 kanan kiri, bagi lagi atas bawah. Ketika sudah sama atau garisnya sudah lurus ya, ingat garisnya lurus. Kalau sama nggak mungkin, karena ini kan cuma kertas yang bentuknya tidak beraturan. Kemudian setelah itu kita akan potong. Nah, dipisahkan. Gunanya untuk apa? Gunanya adalah ini sebagai potongannya ini itu sebagai potongannya ini itu sebagai potongan ini adalah sebagai patokan. Oke. Nah, di sini karena tadi kita sudah membaginya dengan lurus, ini membentuk sudut 90 derajat. Nah,
Ini sebagai patokan atau sebagai alat ukur atau alat bantu kita untuk menentukan gambar di halaman berapa ya ini? 35 kalau nggak salah. 32. Ini termasuk sudut apa? Sudut apa? Ini gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, gambar keempat. Ini termasuk sudut apa? Kita akan cari tahu menggunakan potongan kertas sebagai patokan ini. Oke? Nah, next. Oke, di sini gambar pertama. Gambar pertama. Ingat tadi ini ukurannya berapa? 90 derajat. Oke, sekarang kita cek dulu. Wah, ternyata sama. Berarti ini artinya apa? Gambar pertama sudutnya GB1 sudut berukuran 90 derajat. Oke. Lanjut. Kita lihat gambar yang kedua ini. Kira-kira ukurannya berapa? 2. Gambar 2 ya. Kita cek. Ternyata, ingat, garis merahnya atau garis bantunya itu di sini yang merah ini, garis yang diukur yang berwarna hijau ini. Ternyata sudut kurang dari 90 derajat. Oke, next. Kita ukur ya. Gambar yang ketiga ini. Wah, ternyata melebihi 90 derajat. Lebih dari 90 derajat. Oke, next. Gambar terakhir atau gambar keempat. GB4. Oke. Kita cek, karena garisnya lurus, kita bantu dengan garis yang kedua, yang ini ya, yang warnanya hijau muda. Ini. Nah, biar tahu ini kira-kira garisnya itu ukurannya berapa. Oke. Sekarang kita coba cek. Yang pertama, sebelah kanan dulu. Ternyata garis yang sebelah kanan, ibaratnya kita potong ya, etok-etoknya dipotong biar tahu ukuran sudutnya berapa. Garis yang sebelah kanan itu ukurannya 90, karena ini garis lurus. Kalau cuma segini itu belum terukur semuanya. Sekarang kita cek lagi. Yang kiri juga 90. Sekarang kita jumlah. Kanan 90, kiri 90. Artinya apa? Garis ini berukuran 180 derajat. Sekarang kita balik lagi. Nah, garis yang ukurannya tepat plek keciplek plek ukurannya 90 derajat disebut dengan sudut siku. Sudut yang berukuran 90 derajat pas. Yang kedua, nah ini tadi sudut yang kurangnya 90 derajat disebut sudut apa? Sudut runcing. Ingat, kurang dari 90 derajat. Next. Nah, yang ini disebut dengan sudut tumpul. Terakhir, ini disebut dengan sudut lurus. Sudut lurus yang ukurannya berapa? 180 derajat. Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Oke, buat simpulan tentang macam-macam sudut berdasarkan penjelasan sebelumnya. Sudut siku-siku adalah, kita isi dulu, sudut yang besarnya atau ukurannya boleh, besarnya atau ukurannya 90 derajat, atau penulisannya bisa 90. Nah, seperti ini. Sedangkan sudut lancip adalah sudut yang besarnya kurang
dari 90 derajat. Oke. Pertanyaan ketiga. Ini di halaman 135 ya. 135. Ini halaman 35. Hal 35. Sudut tumpul adalah sudut yang berukuran lebih dari 90 derajat. Sudut lurus adalah sudut yang berukuran 180 derajat tepat. Jadi jumlahnya 180 derajat. Oke? Nah, kita materinya sudah selesai. Jangan lupa cek kolom deskripsi karena di situ ada link kuis. Jadi kuis hari ini silahkan cek di kolom deskripsi untuk dikerjakan. Presensi sudah ada di kolom deskripsi alias di kuisnya. Jadi kalau kalian mengerjakan kuisnya berarti otomatis kalian presensi hari Kamis. Kok Kamis sih? Hari Kamis tanggal 20 Mei. Oke, udah otomatis presensi. Oke. Budi akhiri pembelajaran hari dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.